Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau menyatakan bahwa era milenium merupakan era institutional change, di mana era itu menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai yang positif, namun pada sisi lain terjadinya overloading information, yaitu melahirkan disease of adaptation atau penyakit adaptasi, sehingga penerimaan terhadap unsur-unsur asing tersebut tidak mempertimbangkan antara baik dan buruknya. Misalnya, seperti bangsa asing melakukan judi, remaja atau pemuda-pemudi kita bisa melakukannya dan sering melakukannya. Ketika para bangsa asing memiliki tradisi minum-minuman keras, maka remaja dan pemuda-pemudi kita mengikutinya. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini dapat menyebabkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi ketika remaja kita atau pemuda kita tetap berkiblat mengikuti tradisi bangsa asing. Akibatnya, manusia hidup dalam keadaan bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya pengembangan kepribadian yang positif. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang remaja dan pemuda sebagai aset masa depan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Al-Ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulullah apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas, maka dapatlah difahami bahwa dalam membangun remaja dan pemuda, maka hendaknya dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, seperti apa membatasi antara manusia dengan hatinya?
Al-Samarqandi dalam kitab tafsirnya Bahr al-Ulum menyebutkan bahwa yang disebut dengan yahulu bain al-mar'i wa qalbih yaitu membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya atau mendekatkannya dengan api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya dengan syurga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam menemukan remaja dan pemuda yang sejati di tengah-tengah hiruk-pikuknya kemaksiatan, maka dari itu kita sebagai remaja dan pemuda-pemudi Islam, kita seharusnya dapat menjadi pemuda-pemudi yang membawa perubahan ke jalan yang lebih baik, di mana kita harus dapat membatasi antara diri kita dengan hati kita, yaitu dapat membatasi antara diri kita dengan kemaksiatan atau tidak mengikuti hawa nafsu. Maka dari itu, pada bulan suci Ramadan kali ini, marilah kita melakukan perubahan supaya menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, karena kekurangan dan kesalahan munculnya dari saya pribadi. And the last, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.